Kalau kamu punya anak dan sering tantrum, sering nangis-nangis nggak jelas, kamu tahu nggak apa yang salah? Coba perhatikan saat anak kamu tantrum, apa yang kamu lakukan? Kamu marahin dia, atau kamu suruh time out berdiri ujung, atau juga kamu suruh dia berhenti nangis gitu aja? Cara ini nggak akan bisa, karena yang perlu dikelola itu bukan tingkah lakunya, tapi perasaannya. Kalau kamu bisa tahu perasaannya apa, pasti dia akan diem. Memarahi anak saat anak tantrum itu percuma banget, karena nggak ada faedahnya. Anak juga akan berubah, nggak akan diem. Yang ada malah dia akan menjadi-jadi dan berikutnya akan terulang. Coba bayangin kalau kita lagi sedih malah dimarahin, pasti tambah nangis kan? Justru kalau kita lagi sedih, pasti kita akan cari orang yang paling bisa menenangkan kita. Nah, itulah justru tugasnya seorang mama kalau anak itu tantrum. Jangan tanyain pertanyaan ini untuk anak di bawah 5 tahun. Kenapa sih kamu suka pukul-pukul, suka dorong-dorong, suka buang-buang barang, suka lempar-lempar, dan juga sering nangis-nangis? Kamu tanya berapa kali pun dia nggak akan jawab. Pertanyaan ini nggak ada jawabannya. Karena apa? Karena sebenarnya mereka juga nggak tahu kenapa mereka melakukan itu. Anak di bawah 5 tahun itu perilakunya tuh spontan. Mereka menggabungkan behavior, emosi, dan impulsifnya mereka untuk melakukan sesuatu. Jadi mereka benernya nggak punya alasan untuk melakukan itu. Jadi kalau mau tanya, jangan tanya alasannya kenapa, tapi tanya aja emosi di baliknya. Contohnya, kamu lagi sedih atau kamu lagi marah. Kalau misalnya kamu lagi marah, jangan begini, kita arahkan hal yang baik. Kalian tahu nggak, biasanya anak pertama itu lebih panikan dan lebih sering khawatir daripada adik-adiknya. Kalian mau tahu alasannya kenapa? Karena saat anak pertama lahir, orang tua itu belum berpengalaman, jadi sering bingung ini itu, khawatir banyak hal, dan juga sering khawatir bisa nggak sih orang tua itu menjadi orang tua yang baik. Nah, vibrasi perasaan inilah yang akhirnya diserap oleh anak pertama. Makanya kalian anak pertama akhirnya jadi lebih sering panikan, lebih sering khawatir, bahkan ada yang sering nggak percaya diri. Ayo, siapa yang gini juga? Jadi kalian sekarang ngerti kan kenapa anak pertama itu sering khawatir dan sering panikan. Kasihkan gigi ya. Nih. Cetak es. Jadi orang tua itu daripada ngeluarin kata-kata yang menyakitkan, lebih baik diem aja deh, tahan emosi. Karena apa? Kadang kata-kata yang menyakitkan itu akan dia ingat terus sampai dia dewasa, dan itu sakit. Siapa di sini yang pengen anaknya rukun, nggak berantem satu sama lain, nggak saling iseng? Kasih tahu ya, kalau kamu pengen anak kamu begitu, berarti kamu pengen mereka bukan jadi saudara, tapi jadi orang lain. Karena justru berantem, saling iseng, itulah yang membuat mereka menjadi bersaudara. Itu wajar banget kalau mereka merasa nyaman untuk iseng ke saudara sendiri atau godain saudara sendiri, karena itulah yang nantinya akan membuat memori yang akan mereka kenang saat mereka dewasa. Kalau kamu pengen membuat mereka diem-diem aja, nggak pernah berantem, nggak pernah iseng, nggak pernah godain, tuh justru kamu membuat mereka menjadi orang lain. Karena kan nggak mungkin kalau kamu ke orang lain tiba-tiba kamu berani godain, berani iseng, berani ngajak berantem. Justru itulah yang membuat mereka bersaudara. Jadi ubahlah definisi rukun. Yang penting mereka nggak saling menyakiti, nikmati aja prosesnya dan biarkan mereka jadi saudara. 3 hal yang sebenarnya anak-anak pengen orang tuanya tahu. Pertama, kalau dia jujur, please jangan dimarahin meskipun tidak sesuai dengan kenyataan. Kamu pengen dia jujur, tapi saat dia jujur kamu marah, pasti lain kali dia akan bohong. Dan ironisnya, kalau dia bohong, kamu juga akan marah. Kenapa kok bohong terus? Jadi nggak bisa kalau kamu pengen anak jujur, tapi setiap dia jujur kamu marah. Kedua, kalau anak melakukan kesalahan, please denger dulu alasannya. Karena terkadang itu anak perlu dimengerti dan didengarkan dulu alasan kenapa mereka melakukan itu. Ketiga, dikritik dan dibanding-bandingkan adalah 2 hal yang menghancurkan mental anak, bukan merubahnya menjadi lebih baik. Percayalah, kalau anak bisa memilih, pasti dia akan memenuhi ekspektasi orang tuanya. Contohnya, kenapa sih kamu nggak pinter kayak anak tetangga? Kalau dia bisa memilih, pasti dia akan mau jadi pinter. Karena apa? Dia juga butuh pengakuan dan pujian dari orang tuanya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Ada hal-hal lain di mana dia punya kelebihan sendiri. Jadi lebih baik cari aja kelebihan anak dan hargai. Sebenarnya parenting itu simpel. Yang bikin ribet itu kalau kamu terlalu banyak dengar omongan orang tentang apa yang kamu lakukan ke anak. Padahal kamu tuh punya 100% hak penuh untuk apa yang kamu lakukan ke anak. Karena itu anak-anak kamu dan kamu yang berhak atas mereka. Karena nggak ada pilihan yang benar atau salah untuk dilakukan ke anak sendiri, asal kalian siap untuk menerima semua konsekuensinya. Jadi lakukanlah ke anak apa yang menurut kalian benar. Aku juga kasihan sama yang jadi anak kedua, karena orang tua sudah punya anak pertama yang akhirnya bisa dibandingkan dengan kamu anak kedua. Apalagi kalau sifat kalian 180 derajat tuh berbeda, aduh habislah kamu. Orang tua pasti akan langsung bandingin sama kakak kamu. Kenapa kok nggak kayak kakak kamu? Kenapa kok nggak prestasi kayak kakak kamu? Kenapa kok nggak baik kayak kakak kamu? Pokoknya apa-apa harus kayak kakak kamu. Dan intinya kamu sebagai anak kedua nggak bisa jadi diri sendiri, karena kalau kamu jadi diri sendiri itu salah di mata orang tua. Tapi pesanku, kamu anak yang kedua, jadilah yang terbaik versi dirimu. Jangan meniru kakak kamu atau adik kamu. Karena apa? Kesuksesanmu tidak bergantung apa kata orang, tapi bergantung bagaimana kamu bisa menjadi yang terbaik versi dirimu sendiri. Aku
Aku tuh selalu kasihan sama yang jadi anak pertama, karena sering sekali dikasih tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya. Kalau adiknya kenapa-napa, yang gede pasti kena marah, kadang sampai dipukul, dicubit, dimarahin karena adiknya kenapa-napa. Padahal tanggung jawab menjaga anak itu masih tanggung jawab orang tua, bukan anak nomor satu. Apalagi kadang ada anak 5 tahun suruh menjaga adiknya. Kalau adiknya kenapa-napa, anak yang 5 tahun ini dimarahin. Padahal kamu bisa ekspektasi apa anak 5 tahun menjaga adiknya. Dan kasihan kalau misalnya ada apa-apa itu dimarahin, karena mereka juga tidak punya skill bagaimana menjaga adik seperti cara mama menjaga adiknya. Kamu boleh minta tolong anak pertama untuk menjaga, tapi masih dalam kapasitas umurnya dia gitu loh. Jangan kasih tanggung jawab di mana di luar umurnya dia. Lebih baik kamu mengajarkan anak untuk sayang adiknya, bukan menjaga adiknya, karena kalau dia sudah sayang pasti otomatis adiknya dijaga. Kalau anak kedua, satu tips kalau mau buat anak kalian mau melakukan sesuatu tanpa dipaksa. Jadi daripada memaksa, ayolah mewarna lah, please, mewarna. Daripada maksa, lebih baik minta anak lomba sama kita, karena anak itu suka kompetisi. Jadi kalau misalnya diajak balapan, dia pasti suka. Lomba mewarna sama mama. Ya? Ayo, lomba warna. Jadi daripada dipaksa, mending diajak lomba ya. Pasti mau. Ayo mama duluan. Tips supaya anak kamu mau berbagi mainan kesayangannya. Coba saya tanya dulu ke kamu. Coba ada orang yang gak dikenal atau teman kamu datang tiba-tiba bilang gini, aku pinjam belian kamu dong. Kamu kasih gak? Atau sekarang saya tanya ke kamu, boleh gak aku pinjam suami kamu? Kamu pasti gak kasih kan? Karena apa? Karena kamu merasa berlian atau suami itu barang yang paling berharga buat kamu. Sama, anak juga merasa itu barang yang berharganya dia. Meskipun dalam bentuk cuman boneka atau selimut atau mainan kesayangannya, tapi itu benda berharga buat dia. Nah kalau kamu aja gak mau loh suruh sharing kayak berlian ke orang lain, apalagi anak. Apalagi misalnya di tempat umum terus tiba-tiba ada anak orang lain gitu datang mau merebut mainan anak kita dan kita minta anak kita sharing. Wow, itu luar biasa. Karena apa? Coba kalau di mall ada orang gak dikenal langsung bilang kayak gini juga, aku pinjam dompetmu dong. Mau gak kamu? Enggak kan? Ya, jadi jangan paksa anak untuk meminjamkan sesuatu yang memang itu barang kesayangannya. Karena itu apa? Tips untuk mengatasi anak kamu yang suka buang-buang barang. Kalau anak sering lempar-lempar barang, lakukan ini. Kasih anak sesuatu yang memang untuk dilempar, contohnya bola, dan lakukan selama 15 menit. Minta dia untuk lempar sesuka hatinya dan harus 15 menit. Kalau nggak 15 menit, nggak boleh berhenti. Biasanya kalau sudah 15 menit, anak akan bosan dan setelah itu kalau dikasih barang, dia nggak akan lempar lagi. Kalian tahu nggak apa yang lebih menyakitkan bagi seorang anak daripada dimarahin? Yaitu perasaan dibanding-bandingin. Dibanding-bandingin dengan saudara sendiri, dibanding-bandingin dengan anak orang lain, dan itu beneran itu perasaan yang sangat menyakitkan. Kalian tahu kenapa itu menyakitkan? Karena seorang anak yang dibandingin, dia akan merasa tidak diterima dan tidak dicintai dengan apa adanya oleh orang tua sendiri. Jadi kalau kalian punya anak dan kalian sudah ngerasain gimana sih rasa sakitnya dibandingin sama orang tua sendiri, jadi kalian jangan lakukan itu ke anak ya. Ini banyak banget yang tanya, anakku nggak mau makan, maunya nyusu terus, gimana ya caranya? Pertama, ini kesalahan fatal ibu-ibu pada umumnya. Kalau anaknya nggak mau makan, itu diganti susu. Nah sekarang coba dipikir, kalau misalnya anaknya udah kenyang susu, mana mau dia makan? Nggak akan mau kan? Jadi semakin nggak mau makan diganti susu, pasti dijamin dia nggak akan pernah mau makan. Kalau setiap anak nggak mau makan diganti susu, dia akan belajar kalau misalnya nggak apa-apa, nggak mau makan, nanti juga sama mama diganti susu. Jadi ya nggak akan pernah mau makan. Jadi pemikiran kalau misalnya nggak mau makan kan kasihan, jadi dikasih susu aja. Ini harus dirubah dulu. Kalau ini nggak pernah dirubah, dijamin deh anaknya nggak akan pernah mau makan. Gimana cara nahan emosi ke anak supaya nggak marah-marah? Sebenarnya ada banyak banget cara, tapi aku mau kasih satu tips yang simple. Coba sekarang kalian tutup mata, kalian bayangin di saat nanti kalian tua, bagaimana rasanya jika kalian diperlakukan yang sama seperti apa yang kalian lakukan ke anak. Contohnya, jika kalian sering marah-marah ke anak, bagaimana rasanya jika nanti kalian tua, anak-anak sering marah-marah ke kalian. Dan aku sedih banget kalau lihat ada anak yang gak mau makan, sampai dipukul, dicubit, bahkan ditendang sama orang tuanya hanya demi anaknya mau makan. Coba deh kalian bayangin di saat nanti kalian tua, mungkin kalian juga akan mengalami susah makan. Bagaimana rasanya jika kalian diperlakukan dengan hal yang sama seperti yang kalian lakukan saat memberi makan anak? Karena anak itu akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi sebelum emosi ke anak, coba bayangkan hal ini. Beat it.
tahu kalau nangis-nangis itu nggak bagus. Siapa nggak boleh nangis-nangis ya. Tapi kalau Els nangis, mama tunggu, mama temenin Els. Tapi kalian nggak boleh nangis-nangis ya. Iya. Mengapa ya kalau anak nangis itu disuruh diem itu percuma? Karena saat anak nangis kencang itu otaknya tidak dalam posisi untuk mendengarkan orang lain. Makanya percuma disuruh diem, dipeluk aja. Ada yang bilang mengkritik anak itu bisa membuatnya berubah. Ya nggak mungkin bisa lah, nggak ada yang namanya mengkritik itu terus anaknya berubah. Yang ada anaknya justru sakit hati. Ingat ya, anak nggak akan berubah meskipun dikritik berulang kali. Yang ada justru menghancurkan hubunganmu dengan anak. Kritik membangun itu bisa diterima kalau untuk all shop atau untuk kalau misalnya kita ke restoran kita mau mengkritik itu bisa. Tapi kalau anak, no, nggak akan bisa. Jadi sebelum mengkritik, pikirin dulu apa tujuannya. Kalau tujuannya untuk membuat anak berubah, ya nggak usah dikritik karena nggak mungkin bisa. Aku mau kasih satu tips buat anak kalian yang sukanya minta snack terus tapi nggak mau makan. Kalian sediain khusus keranjang snack seperti ini dan kalian isi dengan snack kesukaannya anak yang bisa dia ambil sendiri dan dia bisa habisin kapanpun. Jadi syaratnya keranjang itu boleh dikeluarin setelah jamnya makan. Jadi dia boleh seharian habisin itu, yang penting dia sudah makan. Jadi kalau snack di hari itu di keranjang itu udah habis, jadi dia nggak punya hak lagi untuk meminta snacknya. Yang penting itu konsisten, dimana kalau misalnya kalian mulai ini setiap hari, anak akan tahu mana batasnya untuk snack dan mana juga waktunya makan. Jadi nggak ada ribet-ribet lagi, kapan harus makan, kapan harus snack. Satu tips buat anak kalian yang suka manggil mama, mama, mama all the time saat kalian ngobrol dengan yang lain. Ajarin ke dia kalau mama lagi ngobrol, kamu nggak perlu manggil mama, mama, mama. Cukup pegang tangan mama. Jadi jangan lupa kalau anak kalian sudah pegang tangan kalian, genggam tangannya untuk membuat dia tahu kalau mamanya tahu dia butuh perhatian atau mau ngobrol. Jadi dia juga akan tahu sopan santun kalau misalnya mamanya lagi ngobrol, dia nggak perlu manggil mama-mama terus, tapi hanya cukup memberi tanda kalau dia mau ngobrol.